Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kira-kira apa itu haki? Siapa yang tahu apa itu haki? Bu, hak atas kekayaan intelektual. Oke, baiklah, jawaban Haris tadi benar. Haki adalah hak kekayaan intelektual, di mana intelektual seseorang menciptakan sesuatu itu punya hak untuk dimiliki oleh orang tersebut. Maka oleh karena itu kita lanjutkan materi kita berikutnya, di mana tujuannya adalah mengetahui macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga dapat membedakan antara hak cipta, hak paten, dan juga hak merek. Oke, baiklah, setelah Haris tadi memberikan pengertian daripada haki, hak atas karya atau cipta manusia yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual, kecerdasan manusia, dan memiliki nilai sosial maupun ekonomis. Maka kita masuk kepada apa saja sih yang tercakup dalam haki tersebut. Nah, yang pertama adalah hak cipta. Apa itu hak cipta? Adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan ini berlaku seumur hidup. Selama penciptanya masih hidup, maka itu adalah hak si penciptanya sendiri. Kemudian contohnya, apa contohnya di sini? Buku, program komputer, musik, lagu, gambar, seni kaligrafi, seni batik, dan lain-lain. Jadi jika Ananda semua memiliki kemampuan menciptakan sesuatu, maka Ananda punya hak untuk memilikinya seumur hidup Ananda, apabila hak tersebut didaftarkan secara resmi kepada siapa? Pemerintah, karena sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian kita masuk yang kedua, hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri itu adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak ini meliputi yang pertama adalah hak paten. Apa itu hak paten? Adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu bidang teknologi. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama ciptaan. Yang ini adalah di bidang teknologi. Dalam kurun waktu tertentu berlaku selama 20 tahun. Dan itu bisa diperpanjang oleh si penemu tadi. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah B.J. Habibie. Dia bisa menemukan formula untuk menghitung keretakan pesawat dengan baik, sehingga dia bisa menghemat perawatan pesawat. Bayangkan jika seandainya pesawat tadi retak, kalau di bawah juga terbang, apa yang terjadi? Meledak kerusakan. Nah, ternyata Bapak B.J. Habibie dia bisa menemukan formula untuk bisa mencegah hal itu terjadi, dan itu ada nilai ekonominya. Maka oleh B.J. Habibie dipatenkan, sehingga jika orang lain ingin membuat seperti itu sudah punya dia, sudah punya penemuan si Bapak B.J. Habibie tadi. Kemudian kita lanjut, hak merek, yaitu suatu nama, istilah, simbol, desain yang jadi pembeda dengan produk pesaing, dan ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, ini contohnya. Ada produk, udah kenal dengan produk ini kan? Sudah. Selalu di lingkungan kita kan? Nah, selama ini yang kita lihat produk-produk ini itu adalah punya hak merek. Jadi kalau seandainya Wardah, ini kan mereknya Wardah, Samsung, Gocabe, Aqua, Traveloka, dan sebagainya. Kalau seandainya ada seseorang yang meniru seperti ini merek dagangnya, maka mereka berhak untuk mempidanakan, karena sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau kamu punya skill, kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan itu bernilai ekonomi, boleh kamu daftarkan. Ya, siapa tahu nanti si Haris bisa menciptakan pinjer di pintu masuk kelas. Nah, kalau si Haris bisa menemukan tanpa
ada orang lain seluruh Indonesia ini punya, kamu menemukannya, maka kamu bisa mendaftarkannya kepada pemerintah, dan itu ada haknya. Jika orang lain menirunya, maka kamu bisa mempidanakannya. Oke, kemudian kira-kira sampai di situ ada yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Kalau kita mengambil lagu orang, apakah itu termasuk pelanggaran haki dan pelanggaran yang mana? Baik, terima kasih pertanyaan Alifa. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Alifa? Ya, Bu. Ya, silakan. Itu juga termasuk pelanggaran dari hak cipta. Oke, itu termasuk pelanggaran dari hak cipta. Baik, terima kasih jawaban dari teman kamu. Nah, ketika seseorang menciptakan lagu dan sudah didaftarkan kepada pemerintah, maka dia sudah punya hak atas lagu dia. Nah, ketika orang lain membuat lagu-lagu seperti itu, maka itu adalah pelanggaran, namanya pelanggaran hak cipta. Nah, itu bisa kena undang-undang. Berlaku undang-undang terhadap orang yang mengambil hak orang lain tadi. Nah, ini bisa Anda perhatikan, ini ada perbedaan antara hak merek, hak cipta, dan juga hak paten. Nah, di sini ada jangka waktunya di sini yang telah saya sampaikan tadi. Ada 10 tahun, mulai dari tanggal penerimaan bisa diperpanjang, dapat diperpanjang. Kemudian hak cipta, nih berlaku selama hidup pencipta dan juga terus berlangsung selama 70 tahun. Kemudian jangka waktu untuk hak paten adalah 20 tahun dan itu tidak dapat diperpanjang. Berarti orang lain yang punya skill, jika 20 tahun sudah berlalu inhabilitasi, orang lain yang akan memiliki hak patennya. Kemudian ini Anda bisa mendaftarkan secara online hak kekayaan intelektual di ini linknya. Klik menu e-filing key. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke tempat lain atau ke tempat pemerintahannya, cukup mengklik ini e-filing key. Kemudian kalau berkasnya telah selesai, baru kita datang ke pemerintahan untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, Anda sekalian, dari 3 perbedaan ini sudah bisa paham? Sudah, alhamdulillah. Kalau gitu Ibu mau ngasih salah satu contoh. Kalau memang belum paham, kalian pasti bisa menjawabnya. Ibu mau ngasih contoh dan silakan dikerjakan ya. Nah, ini perhatikan gambar 2 ini. Mana dari gambar ini apa deh? Produknya Samsung Galaxy A71. Kita bukan promosi ya, tapi kita kasih contoh. Galaxy A71 Samsung. Nah, dari gambar ini kira-kira mana yang hak cipta, mana yang hak paten, dan mana yang hak merek? Silakan dikerjakan. Ibu tunggu jawabannya. Ya sih, Bu. Kalau dari hak ciptanya itu, menurut Yesi itu Samsung Music. Karena Samsung Music itu merupakan salah satu program dari produk Samsungnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, satu-satunya produk hak paten yang dimiliki oleh Samsung itu yaitu fingerprint sensor. Saya, Bu. Ya, silakan. Hak merek dari Samsung itu tertera dari logo Samsungnya ini. Jadi apabila orang lain memakai merek Samsung, bisa dipastikan itu palsu. Oke, baiklah. Aplaus buat teman-teman kamu yang sudah menjawab. Produk Samsung ini dia memiliki ada 3 hak yang dia miliki. Yang pertama adalah hak cipta, kemudian hak paten, kemudian hak merek. Nah, apa saja hak ciptanya? Itu hak ciptanya adalah Samsung Music Program aplikasi. Jadi di dalam produk Samsung itu ada musiknya. Dan musiknya itu adalah hak cipta milik Samsung. Kemudian hak paten. Apa itu hak paten Samsung? Adalah fingerprint sensor. Ada di Samsung itu yang memakai finger. Jadi dia hanya kenal dengan finger kamu sendiri.
seperti yang dimiliki oleh Samsung. Jadi kalau ada orang lain yang menirunya persis seperti yang dibikin Samsung, berarti itu adalah pelanggaran hak cipta. Kemudian merek. Merek. Ini dia. Samsung itu dia punya merek seperti ini, Samsung. Kalau ada yang niru bikin nama Samsung juga, berarti itu sudah melanggar hak merek. Samsung dia bikin produk dengan logo dia seperti ini, telur tapi ke samping. Jadi kalau ada yang mau niru juga seperti Samsung, mungkin bisa ganti nama jadi Sungsang gitu. Jadi bukan Samsung mereknya. Kalau ada yang niru Samsung, berarti itu sudah pelanggaran hak merek. Baiklah Anda sekalian, hari ini kita sampai pada materi kita. Kira-kira Anda sekalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut Yesi, haki itu adalah karya atau ciptaan manusia yang dihasilkan dari pikiran atau kemampuan intelektual, kecerdasan seseorang, dan memiliki nilai sosial dan ekonomi. Baiklah Anda sekalian, jadi dari materi kita kali ini bisa kita simpulkan apa itu haki. Haki adalah karya cipta manusia yang dihasilkan melalui pemikiran, kemampuan intelektual, kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian haki yang sudah kita pelajari hari ini ada 3. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi kita fokuskan kepada tiga hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah hak cipta, kemudian hak paten, dan yang terakhir adalah hak merek. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini, dan kita akan berlanjut untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai hak merek dagang. Sampai di sini, Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Anda sekalian. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.